sore ini sudah ada bersama dua narasumber, ada Pak Arief Budiman selaku Komisioner KPU serta juga dari tim advokasi Prabowo Hatta Rasman Arief. Saya ke KPU dulu Pak Arief. Dalam sebelum 30 menit lalu sebelum penutupan sidang sesi pertama ini ada keberatan dari tim advokasi Prabowo bahwa Anda akan menghadirkan saksi ahli berupa seorang mantan Hakim Konstitusi Harjono yang akhirnya hadir juga memenuhi permintaan Anda sore ini dan nyatakan keberatan karena tidak mengandung unsur independensi. Ada barang bukti foto pertemuan antara Harjono dengan Joko Widodo. Apakah KPU akan mempertahankan saksi Harjono? Yang pertama, Pak Haryono ini bukan satu-satunya ahli kami juga punya ahli yang lain. Kemudian yang kedua, Pak Haryono ini juga merupakan ahli kami dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan di Mahkamah Konstitusi tidak dipersoalkan. Nah, bahwa di dalam proses persidangan di DKPP tadi ada keberatan, saya percayakan sepenuhnya saja kepada majelis. Apakah majelis bisa menerima atau tidak gitu ya. Yang jelas keterangan beliau menurut kami cukup penting. Bukan hanya untuk kepentingan KPU semata, tetapi ini kepentingan bagi proses penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan ya. Supaya nanti publik juga tidak mempersoalkan lagi apa yang memang dan seharusnya dilakukan oleh KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Selain Harjono, siapa lagi saksi yang akan dihadirkan pada malam ini? Selain Pak Haryono, kami juga punya saksi Prof. Ramlan Surbakti, kemudian Profesor Saldi Isra, kemudian ada Dr. Zainal Arifin Mukhtar. Tetapi tiga orang ahli yang lain ya, bukan saksi, maaf, tiga orang ahli yang lain akan memberikan keterangan tertulis. Kebetulan yang berkesempatan hadir dan bisa melakukan tanya jawab langsung nanti Pak Haryono. Pak Arief, ditahan dulu informasinya, kemudian saya ke Bang Rasman. Tadi sebelum kita break ke istirahat sholat maghrib, tim Anda menunjukkan foto apa ini dan siapa mereka? Baik, saudara-saudara, untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama Hakim MK dan DKPP, inilah foto yang kami temukan tadi, yang maksudnya yang baru sampai ke kami sekitar 2 jam yang lalu. Saya yakin Komisioner KPU, jika mereka sudah mendapatkan foto ini, mereka akan punya pertimbangan untuk tidak memajukan. Ini foto siapa? Ini foto Pak Joko Widodo, kemudian Pak Haryono, yang sekarang ini diminta menjadi ahli bagi KPU di persidangan DKPP. Kemudian ada salah seorang kuasa hukum dari Jokowi JK yang ada sekarang pihak terkait di MK. Saya tadi sudah tanyakan langsung kepada majelis, apakah ini kompeten, apakah ini dianggap adil atau tidak. Tetapi yang paling menarik tadi ketika saya sambil lewat ke belakang ketemu dengan Pak Haryono, saya tanya, Pak, apakah ini benar foto? Pak Haryono bilang benar. Saya datang menemui beliau mengucapkan selamat. Selaku mantan hakim MK, beliau tahu yang namanya konstruksi hukum. Ada hierarki hukum. Ada hierarki hukum yang harus kita anut, yaitu masih ada proses yang harus dilalui. Setelah KPU mengeluarkan SK 535, 536, lalu kemudian ada yang keberatan dibawa ke MK, idealnya belum ada presiden. Nah, oleh karena itu masa mantan hakim MK yang tahu aturan main itu datang memberikan ucapan selamat, bagaimana kalau misalnya MK memutus lain? Kan malu ucapan selamat itu. Dan kemudian ini artinya menurut saya Pak Haryono juga menjebak KPU menurut saya. Dan kemudian apalagi yang paling menarik menurut saya juga tanya tadi, menurut beliau, Bung harus tahu bahwa jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang dikatakannya. Jadi kalau begitu, kalau saya mengatakan Anda jangan mencuri lalu saya mencuri, boleh. Saya ingin katakan bahwa dalam kaidah Islam, kita orang Islam, bahwa jadilah pemimpin tauladan, huswah wa hasanah. Intinya Anda tidak menerima independensi dari Harjono. Saya meragukan independensi, apalagi bahasa beliau. Bahasa beliau tadi mengatakan bahwa jangan lihat orangnya, lihat yang dikatakannya. Saya tidak meyakini kalau Islam mengatakan bahwa uswah wa hasanah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Orang yang punya ilmu tidak diamalkan sama dengan pokok kayu yang tidak berbuah. Itu artinya tidak bermakna apa yang akan beliau katakan nanti di situ. Jika nanti KPU menyerahkan kepada majelis hakim tentang keterangan saksi Harjono, nanti apakah Anda akan melakukan WO atau tetap akan menerima keterangan dari Harjono? Kami tertib, kami faham, sohibul khair saya ini. Dari wajahnya pun tanpa beban. Nah, jadi saya meyakini bahwa jika ini mereka tahu, mereka pasti tidak akan minta itu. Tapi kita meyakini bahwa siapa yang bermain di KPU sekarang? Komisionernya kan ada 7. Kita meminta agar majelis menilai siapa yang bersalah, tindak. Contoh PLT dan lain sebagainya. Pak Arief, tanggapan?
Untuk substansi persidangan saya pikir tidak pada tempatnya kalau saya harus menanggapi itu ya. Biarkan saja majelis nanti yang mengambil putusan. Yang jelas kami sudah mengajukan kepada proses persidangan ini nama-nama ahli yang akan memberikan keterangan terkait dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pokok pengaduan yang disampaikan oleh pengadu. Jadi saya berharap ini bisa dipahami oleh semua pihak. Ini sudah menjadi pilihan masing-masing ya. Pihak pengadu juga sudah memilih ahlinya, pihak teradu juga sudah memilih ahlinya. Biarkan saja mereka memberikan keterangan dan mahkamah nanti yang akan memberikan penilaian gitu. Pak Arief, dari tim advokasi Prabowo Hatta juga mengatakan bahwa masih sampai saat ini tidak akan menerima yang namanya surat keputusan atau rapat pleno yang dipimpin Hadar Nafis Gumai ketika menerima berkas-berkas dari bakal calon Presiden Joko Widodo, dan artinya mereka tidak akan menginginkan terus bahwa yang legal menandatangani pleno tersebut adalah ketua KPU. Apa yang terjadi di KPU hari itu, Pak Arief? Jadi faktanya adalah bahwa KPU sudah membuat keputusan, KPU sudah membuat ketetapan. Keputusan dan ketetapan ini dalam konstruksi hukum kita itu sudah ada ruang-ruang untuk bisa dipersoalkan. Misalnya ada ruang ke PT Tun, misalnya begitu. Kalau terkait dengan ada dugaan pelanggaran kode etik atau tidak, ruang mahkamah majelis sidang di DKPP mereka yang akan memproses. Jadi tidak patut sebetulnya kalau saya harus mengomentari itu lagi gitu ya, karena kami sudah bikin keputusan. Kalau saya akan katakan keputusan saya kan sudah benar, nanti malah dinilai tidak pas ya. Jadi silakan saja kalau ada yang mempersoalkan, kita selesaikan di dalam ruang-ruang yang memang disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bang Rasman, sedikit saja, siapa lagi yang akan dihadirkan nanti malam? Tunggu, saya setuju pendapat beliau ini. Bahwa kode etik itu menilai orang per orang, bukan lembaga. Jadi kan itu siapa yang PLT, dan silakan mereka dihukum yang akan dihadirkan. Kami sudah, barangkali sudah cukup tadi ya. Ada Pak Margarito Kamis, kemudian ada Pak Said Ilham. Barangkali kami sudah sangat mencukupi. Untuk memulihkan hak-hak warga negara yang ternyata dia dipastikan akan hilang kalau hanya dasarnya DPT. Ini saya jawab yang terakhir, yang pernyataan terakhir. Pernyataan kedua, persoalan Mahkamah Konstitusi bukan hanya Mahkamah Kalkulator, itu pertama kali yang menyatakan adalah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Jadi bukan Pak Margarito itu menyatakan, itu ada di putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena supaya tidak menjadi Mahkamah Kalkulator, maka keluarlah terstruktur, sistematif, dan masif. Tapi terstruktur, sistematif, dan masif ini adalah satu cara. Cara dari apa? Cara dari operasionalisasi dari satu intent. Intennya dia itu seseorang ingin menang dengan cara yang curang, itu baru merupakan satu masalah. Tapi kalau ingin menangnya dengan melakukan satu kegiatan terstruktur, sistematif, dan masif, yang itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak jadi masalah. Jadi tim sukses bisa membuat satu rencana yang terstruktur, sistematif, dan masif untuk memenangkan, tapi cara-cara itu tidak bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bagaimana kampanyenya, ditujukan kepada siapa, berapa kali kampanye diadakan, that's okay. Tidak selalu bahwa itu kemudian menjadi melanggar. Melanggar itu kalau memang intennya adalah mau menang dengan cara curang, lalu dibuatlah satu TSM itu jadi masalah. Bagaimana Pak pendapat dari Pak Haryono tentang pandangan yang menyebutkan bahwa alur sidang sekarang ini di MK seolah-olah seperti hanya tidak menggunakan pisau bedah konstitusi, tetapi pisau bedah yang berdasarkan hanya hukum pemilu saja, sehingga kesannya sekarang ini di MK hanyalah sebuah pengadilan pemilu, bukan pengadilan konstitusional, begitu Pak? Karena yang dilihat ketika ada pelanggaran kecurangan, dihitung angka, hasilnya adalah angka, apakah signifikan atau tidak. Padahal kemudian ketika konstitusional disebutkan tadi, ketika ada satu warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya, maka bisa membatalkan mayoritas hasil yang ada. Seperti misalnya hasil yang telah ditetapkan oleh KPU sekarang. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Haryono? Ya, kalau kemudian itu mahkamah terdorong untuk hanya memeriksa angka-angka, itu kan mahkamah hanya meladeni bagaimana pemohon itu mengajukan bukti. Mahkamah tidak akan keluar dari hal-hal yang diajukan bukti oleh pemohon. Kalau bukti pemohon berkisar seperti itu, masa mahkamah akan minta bukti lain? Karena itu terserah sepenuhnya kepada apa yang dilakukan pemohon. Kalau pemohon adalah memasalahkan itu, ya mahkamah memasalahkan itu. Menguji apakah apa yang dikatakan pemohon betul.
Mahkamah tidak akan kemudian memeriksa lain, enggak akan. Karena ini hanyalah satu forum yang untuk pemohon apa yang dimasalahkan. Jadi kalau ada kesan itu, ya mahkamah karena hanya melihat apa yang dimaukan pemohon. Tapi apakah betul seperti itu, pemohon yang tahulah. Ya kan? Semua tergantung dengan gugatan pemohon di awalnya begitu Pak ya. Jadi bukan MK yang menentukan atau baik. Baik, terakhir singkat saja Pak, Anda pernah menjadi hakim konstitusi dari tahun 2003 hingga terakhir 2014 begitu Pak. Yang ingin kami tanyakan adalah pengalaman Anda ketika memutuskan sengketa hasil Pilpres misalnya pada tahun 2009, apa yang menjadi faktor pertimbangan utama terutama seperti gugatan yang diajukan sekarang ini? Pertama harus melihat permohonan pemohon apa maksudnya. Setelah melihat apa barang buktinya. Barang buktinya itu kemudian ada relasi, ada hubungan nggak dengan petitum yang diminta. Kalau itu semua terputus dan kemudian tidak ada hubungannya, ya kemudian dengan sangat terpaksa, maka apa yang didalilkan oleh pemohon itu tidak terbukti. Yang Anda lihat sekarang terputus atau tidak? Kira-kira? Prosesnya belum selesai, ya kan? Baik. Saya hanya mengambil bagian di sini, ya kan? Oleh karena itu kita silahkan saja majelis hakim untuk menilai itu. Beri kesempatan mereka. Baik. Terima kasih Pak Haryono telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Haryono. Salah satu saksi ahli Komisi Pemilihan Umum KPU dalam sidang gugatan sengketa pemilu presiden, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Harjono mengatakan penggunaan daftar pemilih tambahan DPTB dan pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU sah. Tindakan KPU membuka kotak suara menurut Harjono merupakan upaya untuk melengkapi pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Harjono menegaskan kotak suara merupakan salah satu properti yang dimiliki KPU, oleh karena itu KPU memiliki hak untuk membukanya selama tidak mengubah data yang ada. Sebelumnya kubu Prabowo Hatta memprotes terkait langkah KPU membuka kotak suara di beberapa tempat. Kubu Prabowo Hatta menyebut tindakan KPU adalah pelanggaran pemilu. Dilihat dari intennya, maka inten daripada DPKTB ini adalah untuk memfasilitasi warga negara yang punya hak pilih sebagai hak substansi demokrasi yang terhalang gara-gara tidak terdaftar di DPT. Saya kira itulah juga inti daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah itu kongruen? Apakah itu sama dengan satu unsur di mana kalau itu dilakukan secara terstruktur, sistematik, dan masif, yang dibalik itu inten jelasnya adalah ada maksud untuk memenangkan kontestan dengan cara curang. Berarti bertolak belakang sama sekali kehadirannya.